Kuasa Gelap. Film ini bercerita tentang Thomas, seorang pemuka agama Katolik atau biasa disebut sebagai Romo. Pagi Romo. Aku yakin Diandra di surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Diceritakan, Thomas sedang berduka karena adiknya baru meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis. Saya hanya merasa saya tidak bisa menolong orang lain, sedangkan saya sendiri butuh pertolongan. Kemudian dia ingin mengundurkan diri sebagai Romo karena imannya melemah. Kamu bantu Romo Rendra selesaikan kasus ini. Romo harus tahu iman saya lemah, Romo. Sebagai syaratnya, pihak gereja memintanya membantu Romo Rendra, Romo yang biasa menangani kasus eksorsisme, yaitu tata cara pengusiran iblis yang merasuki manusia menurut agama Katolik. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Karena itu kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa. Romo Rendra sedang menghadapi kasus kerasukan Kayla, teman dari adiknya Thomas. Saat Thomas mencoba menyelidiki, dia menyadari kalau iblis yang merasuki Kayla adalah murid dari Lucifer. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia gunakan, sepertinya ini sesuatu yang sangat serius. Ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Kayla. Kayla, kamu kenapa Kayla? Permasalahan dimulai ketika mereka melakukan proses eksorsisme. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mengikat semua musuh. Saya perintahkan untuk segera pergi. Tu mi ruin inferno. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Kemah Terlarang diangkat dari kisah nyata kesurupan massal yang terjadi di Jogja pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang rombongan siswa SMA yang berkemah di hutan warna alus. Mereka mengadakan perlombaan dan pementasan drama. Walah, iki to. Sing wingi diomongke Mbah Sonto ki. Nggih, Mbah. Ya, Nduk, Le. Hati-hati ya. Oke, Mbak. Udah kula nuwun sik ya. Di hutan itu, mereka dibantu oleh Mbah Sonto, ketua adat kampung yang ada di dekat hutan itu. Mbah Sonto menguburkan sesajen di salah satu area hutan yang dianggap mistis, agar acara tidak diganggu oleh makhluk goib. Dan Mbah Sonto berpesan, sajen sing wis dipendem, ojo nganti dibongkar. Kemudian salah satu siswa ada yang kesurupan. Sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, ini bener. Ya pastinya ada apa-apa. Dari waktu di jembatan perasaan aku tuh gak enak. Benar kan tempat ini wingit? Dan ternyata diketahui kalau ada orang yang membongkar sesajen yang sudah dikuburkan Mbah Sonto. Dan ada yang memasang tenda di area terlarang. Kemudian Mbah Sonto memerintahkan untuk menghentikan acara. Namun panitia bersikeras untuk melanjutkannya. Ada yang ngosak asik sajen ini. Ini kok ada peserta yang pasang tenda ya? Di sandang. Permasalahan dimulai pada puncak acara pementasan drama. Ketika Rini, salah satu siswi yang berperan sebagai tokoh Roro Putri yang telah meninggal ratusan tahun lalu, tiba-tiba kesurupan arwah Roro Putri dan membuat kesurupan massal ke seluruh peserta lainnya. Mori
piye, Mbah? Acara ini diteruske iki piye? Si Mbah wis ngomong. Iya, Mbak, Ipun. Urko, kamur kaning sang rojo, sang pangeran betah bilian anani bilian kang banget amrah. Gue tahu lo takut. Kita bisa bawa lo keluar dari pulau ini. Ya, jadi please percaya sama gue. Pulau Hantu. Film ini bercerita tentang Dara dan teman-temannya. Mereka pergi berlibur untuk merayakan kelulusannya. Cheers. Di perjalanan, kapal mereka mengalami masalah dan tiba-tiba terdampar di sebuah pulau yang misterius. Pak. Kemudian mereka mencoba mencari pertolongan, namun tidak ada sinyal. Saat menyisir pulau itu, mereka menemukan beberapa kapal yang terbengkalai. Kalian ada yang dapat sinyal nggak? Terus ini kita di mana? Kita nggak terdampar kayak kapal-kapal ini, Kang. Kemudian mereka mendengar suara anak kecil yang memanggil ibunya. Karena penasaran, mereka mengikuti suara anak kecil itu. Setelah masuk ke dalam hutan, mereka terpisah dengan salah satu temannya yang bernama Pandu. Dia melihat anak kecil yang sedang berlari. Saat dia mencoba menghampirinya, Gue tahu lo takut. Kita bisa bawa lo keluar dari pulau ini. Ya, jadi please percaya sama gue. kemudian teman-temannya yang lain menemukan sebuah panti rehabilitasi yang sudah lama tidak digunakan lagi. Saat mereka coba masuk ke dalam bangunan itu, katanya di Indonesia tuh masih banyak banget pulau-pulau yang belum terdaftar sama pemerintah. Halo? akhirnya mereka bertemu dengan hantu penunggu pulau itu. Kemudian mereka kabur dari bangunan itu dan kembali ke kapalnya. Hidup bagaikan air sungai, mengalir tak tertahankan, takkan berhenti, hingga akhirnya ia bersua di muara dan menyatu di lautan. Apa yang aku lakukan kepadanya, mungkin itu dosa terbesarku. Tebusan Dosa. Film ini bercerita tentang lika-liku perjalanan Wening, seorang ibu yang rela dihantui dan menebus dosa masa lalunya demi kembali bertemu dengan putrinya bernama Nirmala yang hanyut terbawa arus sungai. Tim SAR yang mencoba mencari selama seminggu tidak menemukan jasadnya dan menghentikan pencarian. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Mohon doanya ya. Maaf Mbak, pencarian harus kita hentikan. Kalau kami menduga, jasadnya itu sudah terbawa jauh. Anak saya masih hidup. Saya mau Mbak Wening jadi bintang tamu di podcastnya Saiki Tirta. Kemudian Wening dibantu oleh Tirta, seorang pemandu podcast misteri horor yang juga merupakan pelatih renang Nirmala. Namun, bukannya menemukan titik terang perihal keberadaan Nirmala, Wening malah mendadak diteror oleh hantu ibunya. Sekarang Nirmala belum ketemu Mbak. Belum. Memang ada tim SAR yang mencari, tapi sekarang pencarian dihentikan. Ya mungkin mereka percaya kalau Nirmala sudah tidak ada. Gimana Mbak Wening yakin kalau Nirmala masih hidup? Apalagi yang kamu sembunyiin kita? Creator believed to symbolize hope. Harapan. Harapan. Sampai akhirnya, Wening menyadari bahwa ada sebuah penyesalan besar yang berhubungan dengan masa lalunya. Anakmu, Nirmala. Dia berada di tempat yang benar. Apa yang tersirat di kepalamu?
Kalau aku berbicara, tebus dosamu. Saya juga jadi orang sebetulnya nggak baik-baik banget. Saya itu dosanya banyak. Ayo. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Thank you.